semuanya, perkenalkan nama saya Fani Alvina Afiati. Di video ini saya akan mempresentasikan project Python saya, yaitu berupa suatu self-service cashier bernama Super Cashier. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan background dari project ini, yaitu terdapat seorang pemilik suatu supermarket di salah satu kota kecil di Indonesia yang ingin mengupgrade sistem kasir di supermarketnya sedemikian hingga menjadi suatu self-service cashier di mana customer tidak perlu berinteraksi dengan seorang penjaga kasir untuk melakukan transaksi dan dapat melakukan transaksi sendiri tanpa perlu berlama-lama mengantri di kasir supermarket tersebut. Nah, untuk merealisasikan hal ini, pemilik supermarket tersebut membutuhkan seorang programmer, dalam hal ini yaitu saya sendiri, untuk membangun suatu sistem kasir dengan beberapa fitur tertentu. Fitur-fitur ini yang pertama, sistem kasir tersebut harus mampu membuat suatu ID yang berisikan pesan dari customer. Kemudian sistem kasir ini perlu dapat menambahkan nama, harga, serta jumlah dari barang-barang yang ingin dibeli oleh customer ke dalam sistem. Kemudian sistem ini juga perlu dapat menampilkan semua barang-barang yang ingin dibeli oleh customer dan juga mengecek apabila terdapat kesalahan input. Kemudian apabila customer ingin mengganti barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam sistem, maka sistem juga harus mampu memberikan akses pada customer untuk dapat mengganti nama dari suatu item, jumlah, ataupun juga harganya, ataupun juga menghapus item tersebut, ataupun juga untuk menghapus semua barang-barang yang telah dimasukkan customer ke dalam sistem dengan mereset seluruh transaksi. Sistem kasir juga harus mampu menghitung seluruh total harga dari semua barang yang telah dimasukkan oleh customer, serta menghitung diskon dan juga harga akhir dari seluruh transaksi. Dengan ketentuan-ketentuan tadi, saya telah membangun suatu sistem kasir dengan alur, yaitu yang pertama, pengguna dalam hal ini yaitu customer akan memulai sistem dan membuat suatu ID. Pada bagian ini, customer akan diminta untuk memasukkan nama customer dan ID akan dibuat berdasarkan nama tersebut. Selanjutnya yang kedua, karena keranjang dari customer ini masih kosong, sistem akan meminta customer untuk memasukkan barang ke dalam sistem. Pada bagian ini, customer dapat menambahkan barang sebanyak mungkin sesuai kebutuhan dari customer. Apabila telah selesai masukkan barang ke dalam sistem, selanjutnya sistem akan menampilkan seluruh barang yang telah dimasukkan dan mengecek apakah terdapat kesalahan input ataupun kesalahan data. Apabila terdapat kesalahan data, customer dapat melakukan pengubahan data yang pertama dengan mengganti nama barang yang telah dimasukkan, mengganti jumlah, harga, menghapus suatu barang, ataupun menghapus seluruh barang dengan melakukan reset transaksi, ataupun juga bisa menghapus seluruh barang dan memulai kembali sistem dan membuat ID baru dan mengulang kembali seluruh transaksi. Apabila seluruh barang yang ditampilkan sudah benar, maka customer bisa menyelesaikan order dan sistem akan menghitung keseluruhan total harga dari barang-barang yang telah dimasukkan. Apabila harga dari barang-barang ini memiliki total lebih dari 500.000, maka customer akan mendapatkan diskon 10%. Apabila jumlah ini masih kurang dari 500.000 tapi masih lebih besar dari 300.000, maka customer akan mendapatkan diskon 8%. Apabila masih kurang dari 300.000 tapi masih lebih besar dari 200.000, maka customer akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Selanjutnya, apabila total masih bernilai kurang dari 200.000, maka customer tidak akan mendapatkan diskon. Selanjutnya, sistem akan menampilkan harga akhir dari barang-barang tersebut setelah dikurangi oleh diskon. Setelah itu, customer akan memiliki pilihan apabila ingin membuat transaksi lain. Sistem akan mengantarkan customer untuk membuat ID baru dan melakukan transaksi lain. Apabila customer tidak ingin membuat transaksi lain, maka sistem akan berakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program functionalities yang digunakan pada sistem kasir ini. Sistem kasir ini menggunakan dua modul, yaitu yang pertama modul transaction dan yang kedua modul main. Pertama-tama saya akan menjelaskan modul transaction. Pada modul transaction ini terdapat suatu kelas, yaitu kelas transaction, di mana ia akan diinisialisasi dengan dev edit ini dan akan membuat suatu dictionary kosong yang nantinya akan digunakan untuk menampung pesanan-pesanan dari customer. Selanjutnya terdapat clear screen method. Clear screen method ini berguna untuk membersihkan layar customer sehingga customer dapat merasakan interface yang lebih rapi dan bisa lebih nyaman menggunakan sistem kasir ini. Selanjutnya, terdapat user ID method. Method ini berguna untuk membuat suatu ID dengan meminta customer untuk memasukkan nama customer. Kemudian metode ini akan membuat suatu ID berdasarkan nama tersebut. Metode ini juga akan membuat suatu transaction date yang akan ditampilkan nantinya. Selanjutnya, terdapat add item method. Add item method ini berguna untuk menambahkan barang-barang ke dalam dictionary tadi. Pada metode ini, customer akan diminta untuk memasukkan nama barang, jumlah, serta harga barang. Dalam hal ini, nama barang akan menjadi suatu key, sedangkan untuk jumlah dan harga barang akan menjadi value. Selanjutnya, terdapat update item name method. Method ini berfungsi untuk mengganti nama barang yang telah dimasukkan customer ke dalam sistem.
Selanjutnya, terdapat update item quantity method. Mirip seperti sebelumnya, metode ini berfungsi untuk memberikan akses pada customer untuk mengganti jumlah dari barang yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, terdapat update item price method. Metode ini berfungsi untuk mengganti harga dari barang yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, ada delete item method. Metode ini berfungsi untuk menghapus barang yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, ada check order method. Metode ini berfungsi untuk menampilkan semua barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam sistem oleh customer. Pada metode ini akan ditampilkan sebuah judul, sekaligus juga terdapat tanggal transaksi serta ID dari customer. Pada metode ini juga akan dilakukan pengecekan apabila terdapat kesalahan input oleh customer, di mana customer memasukkan input yang kosong, sehingga nanti akan menampilkan tanda bahwa terdapat error dari input dari pesanan. Apabila tidak ada error, maka metodenya akan menampilkan no error detected, artinya tidak ada error. Selanjutnya, terdapat reset transaction method. Metode ini berguna untuk menghapus seluruh item yang telah dimasukkan oleh customer ke dalam sistem. Selanjutnya, terdapat total price method. Metode ini berfungsi untuk menghitung seluruh total harga dari barang-barang yang telah dimasukkan oleh customer ke dalam sistem, sekaligus juga menghitung diskon yang akan didapatkan oleh customer dan menampilkan harga akhir, yaitu merupakan total harga dari seluruh barang yang telah dimasukkan dikurangi oleh diskon tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan modul kedua, yaitu modul main, di mana ia akan memiliki beberapa function dan juga mengimpor seluruh metode yang ada di modul transaction. Pertama-tama, saya akan menjelaskan fungsi main menu. Fungsi ini menampilkan suatu menu dan akan meminta customer untuk memilih salah satu menu. Metode ini kemudian akan mengeksekusi metode yang berasal dari modul transaksi dengan menggunakan objek trnsct_23. Kemudian selanjutnya ada function main, di mana function ini merupakan function utama yang akan dijalankan nantinya. Function ini akan membuat suatu objek, yaitu objek yang akan digunakan pada main menu tadi, yaitu trnsct_123 untuk memanggil class transaction dari modul transaksi, dan kemudian akan menjalankan function serta metode yang ada di modul transaksi maupun function yang ada di modul main. Selanjutnya, function main tadi akan dipanggil dengan line yang terlihat pada layar ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan demo dari sistem kasir ini dengan melakukan beberapa test case. Nah, pertama-tama kita perlu merun modul main. Nah, misalkan terdapat seorang customer bernama Andi. Kita masukkan nama Andi ke dalam sistem. Nah, selanjutnya sistem akan membuat suatu ID dari nama tersebut dan juga menampilkan transaction date. Dalam hal ini, karena sistem baru saja dimulai, maka keranjang dari sistem ini masih kosong, sehingga sistem meminta customer, dalam hal ini yaitu Andi, untuk memasukkan item yang ingin dibeli. Misalkan Andi ingin membeli fried chicken, kita masukkan fried chicken, lalu fried chickennya ada 2 buah dan tiap fried chicken berharga 20.000. Selanjutnya, misalkan Andi ingin memasukkan lebih banyak barang, bisa dilakukan juga. Kita masukkan misalkan toothpaste 3 buah dan juga tiap toothpaste itu berharga 15.000. Nah, sistem akan menunjukkan seluruh barang-barang yang telah dimasukkan dan meminta customer untuk memilih salah satu menu. Selanjutnya, misalkan Andi ingin menghapus toothpaste. Kita pilih menu 5, lalu kita masukkan toothpaste. Nah, toothpaste akan dihapus dari barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, apabila Andi ingin mereset transaksi, menghapus semua barang-barang yang telah dimasukkan, maka Andi bisa memilih menu 6. Kita masukkan menu 6. Nah, di sini terlihat bahwa keranjang telah kosong kembali dan sistem meminta customer untuk menambahkan item kembali. Kita coba masukkan lagi semuanya. 20.000. Nah, apabila Andi sudah ingin menyelesaikan pesanan ini, kita bisa pilih menu 8. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada error dan juga terlihat bahwa total dari seluruh pesanan adalah 85.000. Apabila Andi ingin melakukan transaction, bisa mengetik Y, atau ingin menyelesaikan transaksi akan bisa mengetik N. Dalam hal ini kita ketikkan N sehingga sistem telah selesai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.